Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Revi Suryandi, NPM 223510431. Saya dari kelas B, Universitas Islam Riau, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan belajar mengenai dasar pemrograman JavaScript dengan cara menonton video dari Bang Dea Afrizal. Setelah lu nonton video gue yang kemarin tentang fundamental JavaScript dasar untuk pemula, itu pun belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerjakan nanti di dunia kerja. Itu sebagai acuan awal aja, dimana kalau itu kalian bisa, seenggaknya itu ada step-step berikutnya akan kebuka gitu kurang lebih ya. Dan sekarang gue pengen kalian itu bisa bersenandung bersama array, karena pas kerja nanti pasti akan banyak bermain dengan yang namanya array ataupun objek ataupun hal lainnya bahkan. Dan di video ini gue akan menjelaskan secara santai, secara detail, merinci. Bahkan gue sambil ngopi juga di sini. Kopi janji jiwa gue belum datang. Hal positifnya aja di dalam sintaks-sintaks yang nanti kita akan bisa belajar untuk mendalami array ini, karena gue jamin ini akan terpakai ketika lu nanti pas kerja as a front end ataupun back end developer, dan khususnya untuk web developer gitu ya. Oke, gua akan coba rundown dari nol lagi untuk array itu sendiri. Kurang lebih si array ini kayak sebuah variabel yang bisa menampung multiple values. Itu inti dari array sebenarnya. Cuman masalahnya bukan gitu doang. Jadi ketika sebuah variabel punya value yang banyak, mau diapakan itu value-nya gitu. Nah, itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array, bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function. Di sini ada objek misalnya. Dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, perlakuan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya. Hello world atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript, akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi. Sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan-ucapan gue seputar pembahasan 12 Maret apa yang harus gue ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula. Bagaimana cara membuat variabel, declare, dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array, karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak value 1, 2, 3, ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan. Dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin ya di sini ya. Kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa. Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gue akan jelaskan dulu ini maksudnya apa. Dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuman sekedar, oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke, itu array, nggak cuman sekedar gitu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gue komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah. Dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke-0, indeks ke-0, urutan pertama, indeks ke-0, muka. Urutan kedua, indeks ke-1, tangan. Urutan ketiga, indeks kedua, itu bibir. Bentar, notifnya gua matiin dulu anjir, berisik banget ini. Right, sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara
angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, walaupun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1230 123 itu, tetap di sini tuh sebenarnya ada. Yang mana 0 1 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar ngoding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1. Dan terkadang juga sebaliknya. Jadi nanti akan ada hal-hal yang mesti kalian kulik lagi, apalagi seputar array. Oke, kita masuk ke cara kedua ya, karena kalian udah tahu 0, 1, 2 itu apa. Itu disebutnya indeks. Jadi indeks ke 0 adalah senyum, indeks ke 1 adalah tangan, indeks kedua adalah bibir. Kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi values-nya. Taruhlah indeks ke 0 dulu, ya kan, indeks ke 0 muka tuh. Kita taruh di sini, gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke 1 gua isi dengan misalnya dengan trompet apa itu ya, bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key indeks kedua itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita konsol log array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja. 0, 1, 2. Nah, kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke 0 tuh apa, indeks ke 1 tuh apa, indeks kedua tuh apa nilainya. Tapi di sini kan kalian enggak. Walaupun kalian enggak masukin key-nya, tapi secara otomatis sebelum koma itu adalah si 0, setelah koma itu adalah si 1, setelahnya lagi terus berurutan sampai ke ujung sepanjang data yang kalian punya. Nah, ini balik lagi dikit nih ke bagian array saya ya. 0, 1, 2. Kalau gua tanya ke lu yang baru ngoding, ini panjang datanya berapa di dalam satu variabel array saya ini? Apakah ada 2 atau apakah ada 3? Itu cukup pusing kalau untuk pemula waktu pertama kali belajar kayak gue dulu. Panjang data di dalam variabel array saya itu ada berapa? Apakah dihitung ini 2 atau 3? Yang jelas jawabannya 3. Cari taunya di mana? Di konsol log sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam arraynya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya tuh kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0. Jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi gua kelewat. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah gini aja. Oke. Kalau kita konsol log array kita, maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke. Karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2 dan adalah set. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Kita misalkan si bunga. Lalu kita save. Yang muncul hal keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong. Key yang kosong ya. Indeks yang kosong. Isinya nggak adaan. Oke, gua akan pengen belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan gerah dulu, sini kita bantu. Gua akan hapus ini dan kita akan bermain dengan modelan yang pertama aja. Ini caranya dan kita akan tambahkan beberapa item di sini. Misalkan kita akan lipat 5 data buah dan dalam sini kurang lebih client.includes. Apa yang akan lu cari? Taruhlah mengandung semangka. Mana semangka sini? Nih ya. Ini artinya apakah array saya mengandung semangka? Ya. Jadi kita akan coba buat dia di dalam variabel const is semangka, bahasa Inggrisnya apa ya? Is semangka lah. Udah semangka aja, lupa gua. Bahasa Inggris semangka apa sih anjing? Oke, semangka ya. Kita konsol log semangkanya. Kalau dia bernilai true maka dia ada semangkanya. Kalau dia bernilai false maka di dalam array saya ini nggak ada semangkanya. Kita cek ke browser. True artinya dia ada semangkanya.
Kalau gua masukkan selain semangka, taruhlah di sini gua buah buah apa ya? Nah, buah ini nih. Buah pisang. Ini kan gak ada pisang ya. Mengandung buah pisang. Nah, jadi enak nih. Cons pisang alias variabel pisang untuk mengecek apakah array saya itu mengandung pisang atau balikin lagi ke semangka. Konsol false, dia tidak mengandung pisang. Oke, gua balikin lagi Kak. Kalau ada anggaplah ya memang mengandung semangka. Dan lu harus tahu semangka itu ada di posisi keberapa, didempet sama buah-buahan apa misalnya gitu. Dan untuk mengetahui itu lu bisa pakai yang namanya index of. Jadi cons posisi pisang sama dengan array saya dot index of apa yang mau lu masukkan. Ini bukan pisang lagi, ini semangka, sorry Pak, semangka. Posisi semangka. Oke. Masukkan ke sini index of semangka. Kalau gua konsolog semangka, dia udah tahu lah ya, dia ada true, dan jika true maka gua akan munculkan posisi semangkanya. Maka kita di sini mesti kasih kondisi sedikit lah. Jika semangka maka console.log posisi semangkanya. Oke. Ini artinya kalau semangka bernilai true, maka munculkan posisinya. Jika tidak, console.log saya tidak tahu posisinya di mana. Kalau kita refresh, ada di indeks ketiga. Kalau gua pakai dan dia berada di posisi indeks masukin posisi semangka. Oke. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Kalau udah kayak gini kita bisa lebih enak lagi. Buah semangka, variabel posisi semangka, variabel ini terusnya sih ya biar nggak mubajir. Oke, di gua hujan, jadi sorry kalau kedengaran suara hujan dan juga petir guludug ya bro, mohon dimaklumi. Gua akan posisi itu tadi 3 ya kan, 0, 1, 2 ke 3. Tinggal kita cari tahu posisi indeks sebelum indeks 3 adalah 2. Jadi kita indeks before itu di sini berarti tinggal tuh, ya kan? Posisi semangka. Apa buahnya berarti tinggal cons before sama dengan before. Buah sebelum semangka adalah buah ini, buah setelah semangka adalah buah ini, buah semangka itu dan bla 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 bla. Gua akan hapus konsolog yang ini karena kita udah nggak butuh posisi semangka lagi karena udah tertampung di dalam sebuah variabel. Kita bakal lanjutin ini. Gimana kalau misalkan gua pengen tahu posisi buah pertama itu apa? Buah apa gitu. Jadi ada shorthand yang bisa kalian pakai di JavaScript. Lu tinggal cons buah awal sama dengan array saya dot shift. Maka lu akan tahu posisi buah awal itu apa. Oke, kalau kita console log, buah awal adalah buah awal. Buah awal adalah alpukat. Kalau pengen yang akhir, berarti cons buah akhir sama dengan array saya dot pop. Console.log buah terakhir adalah buah terakhir. Buah akhir, bukan bunga terakhir. Itu mah lagu. Buah terakhir adalah jeruk. Betul ya? Nah, apa bedanya array saya tuh tetap alpukat supaya lebih mudah lagi. Kalau nggak pakai pop, taruhlah pakai kayak ginian. Emang lu tahu array indeks yang terakhir itu berapa? Kalau 0 itu alpukat, kalau 1 itu nggak tahu apa itu, kalau 2 itu pir mungkin atau apa ya, kalau 3 itu semangka, kalau 4 itu jeruk. Nah, iya kalau lu tahu posisi 4 terakhirnya. Lu kan nggak tahu posisi 4 terakhirnya. Nah, supaya lu tahu posisi 4 adalah posisi terakhir, maka lu harus cari tahu dulu panjang datanya berapa. Ya, panjang data di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data panjang datanya. Length sama dengan 5.
Oke, panjang data nih. Lalu lu mesti mengeluarkan nilai yang terakhir. Kalau kita langsung masukin 5, indeks itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ada. Sedangkan di sini panjang data 5. Artinya apa? Artinya lu bisa lakukan pengurangan di sini. Jadi cari data di dalam array saya ini yang terakhir, itu artinya array saya dot length sekarang di sini berarti mencari indeks kelima ya. Array saya 5 buah akhir itu akan tetap di sini di jeruk. Refresh. Tetap di jeruk. Tapi kalau lu nggak kurangin dengan 1, maka dia undefined. Cukup banget kayak gitu bro ya. Itu apa rumitnya JavaScript dengan bermain array. Kurang lebih kayak gitu bro ya. Ini masih level yang basic-basic tapi udah kayak itu berarti kita 3 tanda anak Anda memiliki kemampuan pemrograman. Pertama, anak terus-menerus main games. Misalnya bikin satu penampungan variabel baru di sini, merge array sama dengan array saya atau array kamu, bebas terserah lu, .concat dengan array yang mana. Artinya array saya gurai, pakai itu lalu enter, balik-balikin juga boleh, di sini index, di sini value. Kayak begini juga bisa. Dan kita akan coba merealitakan ini bro. Misalkan ini tuh datanya data dari bagian backend di belakang sana ya, dari API. Taruhlah datanya kurang lebih kayak macam begini. Misalkan ini datanya, datas. Lalu kata bos lu disuruh, gue pengen di bagian front ini itu muncul bagian namanya doang. Gak usah dikasih tahu stacknya apa, apanya kayak gimana. Ya kita bisa pakai banyak cara. Salah satunya misalnya mapping data ya. Taruhlah ini gua hide dulu. Datas.map. Kayak tadi lagi, lo masukin valuesnya apa, lalu indeksnya indeks apa ke berapa, kasih raw function, lo kasih return di sini values.name atau kasih console log dah. Maka akan memunculkan nama-namanya saja. Deafrizal, ini misalkan Budi, Retno, Satyo. Kayak begitu ya. Ini JS 30. Ntar gua rombak dulu datanya pokoknya. Nah, misal datanya kayak gini ya. Terus kita disuruh munculin Deafrizal, Budi, Retno dan juga Satyonya doang. Jangan pakai yang lain-lain. Maka tinggal ambil values.name, artinya nama dari runtunan array yang udah kita map. Deafrizal, Budi, Retno, Satyo. Kalau misalkan disuruh munculin lagi apanya gitu, misalnya stacknya itu apa, ya lu masukin aja sini values.stack. Deafrizal JS, Budi PY, Retno PHP, Satyo C++, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau pengen semuanya ya udah, tinggal values doang berarti. Muncul kayak begini per masing-masing ini. Kalau misalkan disuruh munculin sesuai urutan usia ya kan, di sini datanya ada usia 30, 40, 23, 33 tapi pakai dot sort. Di sini perbandingan A and B biasanya. Terus lu masukin di sininya misalkan b.age kurang dari a.age. Lu lakukan apa gitu kurang lebih. Log values. Jadi kalau lu cek ke sini, dia akan sesuai urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau misalkan kebalikan dari yang terbesar ke yang kecil, ubah ini jadi A, ini jadi B. 23, 30, 33, 40. Kurang lebih kayak gitu, kelihatan ya. Kalau misalkan di filter pakai usia yang di atas 30 doang, yang mana di atas 30 itu cuman ada Afrizal, Satyo dan Budi. Retno nggak masuk di atas 30. Jadi kita pakai filter yang usianya x.age lebih dari 30. Oke, kalau kita lihat sini 40 dan 33 karena tadi lebih darinya itu nggak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan maka gua pun akan masuk karena usia gua sama dengan 30. Misal kalau udah kayak gini diurutin lagi, ya udah tambahin lagi misalkan pakai dot sort gitu ya. Di mana dot sortnya di depan sini kayak yang tadi misalkan. AB b.age kurang dari a.age. Jadinya 40 30 33 bla 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 ya. Nggak masuk tuh si anak kecil yang 3 begininya gitu ya. Jadi sebelumnya terus sekarang kalian jadi tahu oh kayak gitu ternyata walaupun gak dipraktekin tapi seenggaknya kalian bisa tahu. Gitu aja. Nanti kita bahas apa lagi kalian komen aja di kolom komentar, oke? Bye. Wow, manage WordPress Hostinger.
punya 3 fitur fantastis untuk Di video kali ini kita akan sedikit fun dan juga memusingkan diri dengan yang namanya JavaScript function, karena ada banyak hal yang bisa kita kulik dengan JavaScript. Ya, rolla add misalnya ini, dia akan return nilainya, bukan return functionnya, tapi return nilai dari functionnya itu apa. Kalau gua reload, df resultnya keluar dari sini. Kalau gua nggak return df result doang seperti ini, maka kalau gua save dan gua reload, undefined. Artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia nggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai, bukan nilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak begitulah ya, kurang lebih ya. Nampung mesti mengembalikan nilai dari apa yang diketik oleh user. Jadi nanti misalkan ada user yang ngetik add name, nama gila, di sini full name. Name langsung save dan kita diganti, di separate pakai koma, dipisah pakai koma. Taruh di sini first name, di sini last name. Jadi yang di return, konsol log itu return ya, anggaplah seperti itu. First name, koma, last name. Di sini, kalau kayak gini doang, dia gobles undefined. Karena function ini itu kan dia nangkep 2 data. 2 kiriman data. Sedangkan di function ini kita cuman 1 kiriman data. Ini. Kalau kita tambahin dia gobles, tambahin kayak gini, Margodoso, maka udah nggak undefined tuh, karena sesuai. Ini data pertama, koma, data kedua. Data pertama masuk ke first name, koma, ini misalnya nama keluarga, pemainan pengiriman data ke function. Bisa disebut passing data, passing parameter, passing value, passing apa kayak selalu ya, passing pengiriman dan penangkapan data, kurang lebih kayak begini. Nah sebenarnya di dalam function Java, di argumen pertama adalah bernilai string, dengan dimasukin pun function itu sudah mempunyai argumen tanpa kita masukin parameter di dalam function. Dan kayak tadi ya sama aja, komain aja sini tanpa kita tangkap datanya di parameter functionnya, tapi kita panggil lewat yang namanya argumen. Kalau kita nggak tahu argumennya bang kayak gimana ya, pakein for loop lah kurang lebih. Contoh for let i arguments dot length i kurang dari argumen dot length i plus plus console.log arguments i Margodoso. Oh sorry, dari 0 mulainya, salah ya, kayak gitanya gobles paling standar dalam kurung seperti itu. Bisa seperti ini. Dan kalau kita masukin ke sini parameter first name, last name, parameter ketiganya adalah return value-nya. Return first name atau konsol boleh dah. Name. Yang akan gua panggil adalah full name. Undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dia last name-nya Afrizal. Dia Afrizal. Bisa dengan cara seperti ini. Pilih mana, Pak? Pilih ini atau pilih ini. Itu jadi langsung di dalam string gitu. Ntar. New, cara kedua standar function. Cara ketiga row function. Seperti itu. Biar relate semuanya, ini gua tambahin lagi XY-nya. X tampung Y. Wow. Cons kayak gini nggak bisa karena data before initialization alias si data ini di bawah console log. Nah, variabel cons itu menolak karena seolah-olah data ini belum ada nih. Variabel data tuh mana sih? Dia nggak bisa baca yang ada di bawah karena dia urutan dari atas ke bawah, interpreted, mengeksekusi berdasarkan baris kodenya dari atas ke bawah. Tapi di JavaScript ada yang koplak yang namanya hoisting. Ketika lu variabelnya bukan cons tapi var, maka dia akan tereksekusi sebagai undefined. Kalau gua naikkan ke atas, maka dia 1. Itu berlaku di function ternyata hoisting ya. Contoh, ini gua naikkan ke atas. Ini kan di bawah nih gua bikin deklarasinya, gua akan naikin ke atas. Lihat, ada yang error yang mana? Yang ini ya, access sum 1 before initialization. Kenapa? Karena sum 1 berupa variabel. Nah, itu tujuannya kenapa function dijadikan sebuah variabel salah satunya. Kalau gua komen yang 1 jadi masuk ke yang bagian ini dan ini, yang 2 masuk loh. Ya enggak? Sum 2 itu masuk sini. 4.
ya kan? Yang sum 2 tuh 2 tambah 2 4, tapi ya karena dia ada di bawah. Kalau gua naikkan ini ke atas, maka dia bisa. Tuh 4 6. 2 mah bisa di atas panggil. Mau di atas mau di bawah juga nggak ngepek dia. Tuh. Ya, ngerti nggak maksudnya tuh? Itu yang dinamakan dengan hoisting. Kurang lebih kayak begituan. Jadi gua balikin lagi ya ke awal ya. Ada banyak cara untuk supaya kita aman dari hoisting. Tuh sekedar itu sendiri. Dulu untuk function tuh biasanya supaya bisa masuk ke They're coming straight in. Trust me, I've got. contoh ini contoh. Maka console.log. Wow. Tuh. Ini 1 plus 1 2. 2 plus 2 wow. 3 plus 3 6. Kenapa wow? Karena di sini dipakein validasi jika bla bla bla. Nah, itu bisa ya untuk mainan function tuh terserah lu dalamnya tuh apa aja terserah. Jadi sesuai dengan namanya. Misalnya function nambahin nama add name misalnya gitu, atau function add, atau function calculation, atau function random dan segala macamnya kayak gitu ya. Contoh misalkan function randomize. Contoh aja sebagai sampel doang ini mah ya. Return math.random dikali 1000. Terus kita panggil randomize. Masukin ke dalam console log ya. Sorry, ini console log. Nah, 86 kalau kita refresh lagi, tuh itu dia ngerandom terus. Jadi di sini terserah lu mau random dan segala macamnya. Terus divalidasi lagi kan, ini ya. Else. Yang kedua, menghitung total gaji yang didapat dalam 1 bulan dengan input minimal sebagai berikut. Nama karyawan, gaji per hari, jumlah hari masuk kerja. Ini tugasnya ya, silahkan dipikirkan masing-masing logiknya seperti apa. Kedua, 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke-4. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? For terutama dan juga while do while. Kita mulai dari yang pertama itu for ya. For itu ada 3 statement yang harus kalian masukkan di dalam sintaks for ini, di dalam buka tutupnya ya. Yang pertama ini tuh statement 1 ya, terus diikutin statement 2, diikutin statement default ketika pertama kali mau lu looping, variabel loopingannya. Variabelnya itu let i, biasanya kan i itu tuh aja, maka kita awalnya kurang dari sama dengan 5, lakukan penambahan dari z-nya, yang mana z-nya saat ini adalah 1. So, z akan naik menjadi 2 dan console log akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini. Data ke 1. Sekarang di data ke 1 itu z-nya udah bernilai berubah lagi nih. Z jadi sama dengan 2. Maka 2 itu kan kurang dari 5. Maka masih berlanjut nih z plus plus. So artinya data ke 2. Infinite. Koma. Oh x sorry. Kok y sih? Data x ke x. Terus x-nya dipluskan. Jadi ini kalau dibaca x sama dengan 1 di awal kali, lalu jika x-nya kurang dari 10, ya kan 1 kurang dari 10 nih, maka x plus plus dan munculkan console log ke layar gitu kurang lebih. Kayak gini lagi, 1 munculkan ke layar for, terus untuk yang x 1, 2, 3 sampai 10 sama aja. Kalau pengen dibikin kayak begini berarti di bagian sininya tinggal di konsol sini. Pingin belajar software engineering tapi pusing karena nggak bisa coding? Jangan nyerah dulu, sini kita bantu. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Kita taruh if-nya hapus dulu. Ya, kita ganti aja if-nya, ilangin biar membuktikan perbedaan sama dengan 1. Jadi dia akan melakukan terlebih dahulu yang ada di dalam do-nya. Makanya do, lakukan dulu baru cek yang lain-lain gitu ya. Kalau gua running, dia akan ke running 1 kali. Lihat di sini data y ke 10. Yang ini keluar dulu 1 kali. Kalau ini gua ganti 20, yang mana 20 masih lebih besar daripada 5 alias nggak matching ke while, maka ini akan tereksekusi 1 kali. Kalau gua run lagi, ya kurang lebih kayak gitu perbedaan while dan do while, dan juga itu penggunaan for.
Kita lanjutkan materi for yang kurang lebih kemarin udah kita bikin tentang for dan juga while dan juga do while. Sebuah penulisan formatnya kurang lebih kayak gini. Pertama kita ketikkan for dalam kurung, bikin satu variabel baru di sini, taruhlah namanya let pacar of itu of apanya? Of pacar saya. Multi di sini perbedaannya. Console.log pacar saya. Kita running lagi. Nih, ini yang pertama nih. Konsol log yang ini hasilnya kayak sah. 3 4 itu kita Nes, Putri, Marino, Angela, Vexana. Itu muncul kayak yang awal lagi. Tapi bedanya for each lu bisa masukin indeks di sini dan lu bisa tambahin ke sini indeksnya. Jadi lu bisa dapetin indeks array-nya dan juga values-nya. Kurang lebih kayak gitu. Agnes 0, Putri 1, Marino 2, Angela 3, Vexana 4. Kalau pengen ini jadi 1 2 3 4 ya udah lu tinggal tambahin plus 1 aja di sini. Jadi 1 2 3 4 5 gitu kurang lebih. Itu untuk yang for each. Kalau yang map ya sama aja, ini tinggal ganti jadi map. Nggak ada beda udah. Tuh. Kurang lebih itu cara penggunaan for all, for in dan juga for each. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya di video berikutnya. Ya pastilah. Bye bye. Oke, kita lanjut lagi belajar JavaScript. Oke, mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan belajar pertama kali JavaScript dengan yang namanya sebuah function yang kalian panggil tapi mereturn sebuah pendingan promise kayak gitu-gitu. Jadi kita kali ini akan belajar yang namanya, sebelum gua jelasin, tapi kalau ini gua urutan step by step yang kita ketik di sini 1 1 2 2 3 3. Walaupun ini kita ketik 1 2 3 di sini, tapi karena di tengah-tengah di function yang kedua itu berjalan secara asinkronus, maka kalau kita run 1 3 duanya datang 3 detik kemudian, kayak gitu. Ngerti nggak? Ini asinkronus nih, function kedua asinkronus nih, NJS 1 3 gini, biar kalian ada gambaran. 1 function 2 mau dieksekusi, 3-nya udah keeksekusi duluan, 2-nya nanti. Jadi bisa dikatakan asinkronus secara paling mudah bagi gue untuk menjabarkannya adalah sebuah function yang bisa berjalan secara paralel dalam pengeksekusiannya dengan function-function lainnya. Jadi dia tuh tetap jalan walaupun lu masih mengeksekusi hal-hal lain. Contoh kayak di antrian kayak gitu-gitu. Kalau digambar kurang lebih kayak begini ya Pak ya. Sebentar. Contoh di sini tuh ada ya standar lah kayak antrian-antrian begituan ya. Ini contoh ada manusia, ada dapur lah gitu. Taruh ini dapur, ini lobi pemesanan di sini misalnya nih. Apa sebutnya teh? Kasir ya gitu, kasir untuk mesen misalnya nih. Sini ada orang-orang nih. Contohnya di sini ada orang-orang antri. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Si nomor 1 ini pesan. Seret, burger 1 katanya. Terus kasir bilang sini, seret. Burger 1. Kenapa Pak Kasir? Karena kita tunggu dulu nih. Pesanan 1 aja belum kelar katanya, kata kasir nih. Oh ya udah oke, kata nomor 2, nungguin nih nomor 2 nih. Nomor 3 nggak bisa juga, dah harus beres dulu nomor 2 ya kan? Efek nomor 1 udah kelar nih. 1 kasih, seret. Langsung kasir bilang, bro nomor 2, mau nggak? Jadi nggak beli burgernya? Nggak ah, pada bubar ini semua. Karena sistemnya kayak begituan, males banget. Harus yang 1 kelar dulu sampai beres, baru dilayanin gitu untuk bayarnya, untuk pesan apa-apanya. Nah kalau berjalan secara asinkronus, ini gua hapus dulu, bentar. Ada orang mengantri di sini, 1. Ini ceritanya nomor 1 nih, Pak Kasir, pesen dong. Ini nomor 1 ya, ini 2, ini 3. Nomor 1 diproses, progress ini. Si antrian kedua bilang ke kasir, saya juga mau pesen, bisa nggak? Bisa dong, gitu. Oke, kasir progress gini, seret 2. Dan begitu juga seterusnya. Yang ini juga bisa sampai masuk ke antrian sini list. Misalnya kalau yang 1 mah mesen burger 100 biji yang jrot misalnya di sini. Maka dikembalikanlah yang 2 dulu, walaupun si kasir nomor 1 itu pesen duluan. Si customer nomor 1 itu pesen duluan, tapi karena tugasnya di dapur yang nomor 2 itu tugasnya mudah. Untuk buat tahu gejrot tuh cuman potongin tahu, masukin cengek, kasih kuah, balikin. Jadi yang pertama dapat barangnya adalah si nomor 2 masuk sini. Seret, nomor 2 pergi. Bye bye, udah nggak ada di sini. Sisa 1 3 4. Yang mana yang paling cepat dieksekusi nih? Oh si 3 ternyata 3 bye bye. Nah si 1 karena paling banyak pesanan dan segala macamnya, dia ya terpaksa lama dulu nunggu gitu kan. 4 udah, nanti terakhir kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa berjalan secara paralel. Untuk simpelnya, kalau dia bakal sinkronus, ini akan masuk sebagai progress dulu. Jadi kalau saat sini kita kasih username misalnya parameter,
kita akan kembalikan lagi. Ini bakal balikin sebuah API key, contohnya yang API key isinya misalnya random juga atau X key gini aja deh, X key 123 misalnya. Jadi kalau user panggil function ini, harusnya ini akan keluar, tapi dengan syarat dia harus punya token dulu. Jadi di sini gue bakal kasih validasi. Jika tokennya ada misalnya gitu, maka lakukan pengembalian nilai ini gitu. Jika tidak ada, maka item user sini kita punya di sini kalau kalian lihat user tokennya ini, token ini dipakai untuk mengenerate sebuah API key. Jadi kita dapetin API key ini, right? Lalu kita punya satu function lagi nih Pak, ya, function get, misalnya get pictures, gini. Get picture syaratnya harus punya API key. Jadi nyambung kayak begitu. Ini kita biar simulasi asinkronusnya enak nih. Dan sesuatu hal yaitu si gambar-gambar, misalnya ada picture. Jadi di sini gue bikin kumpulan gambar nih. Const pictures sama dengan contohnya gini aja deh. 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg. Gitu. Kita bikin, kita bisa bungkus kayak begini. Jadi awal kita ada generate tokennya dari get user, dari login. Terus kita dapetin API key dari get user. Terus kita dapetin pictures dari get pictures. Dengan syarat yang beruntun dari atas ke bawah. Kasih login untuk login ini. Jadi kalau kita running gini, di sini gua kasih parameter yang ada di right. Let me respawn in Rome, please. Yes. Kita bikin lagi di sini const API key biar masuk langsung ke dalam responnya. Jadi di sini tinggal console log API key njs x key 123, key-nya dapat. Oke, tahapan berikutnya get picture. Get picture tadi. Nah ini, kalau kita run, lalalanya muncul. Artinya di dalam function ini ada sesuatu. Kita coba dulu X. Apakah iya ada X? Ada tuh, dapat tokennya. Berarti ini adalah response sama kayak yang tadi, ya. Jadi ini kalau kita console log response, sama tuh, dapat tokennya, ya gak? Nah kalau kita mau lanjutin yang ke sini, ya sama juga. Kita kasih return promise di sini. Ini if-nya di dalam sini ya. Oke, bentar, gua kasih return new promise. Dia punya success dan juga dia punya failed. Lalu di sini dia punya function. Ya ini function ya. Ini ada callbacknya 2 biji. Lu masukin ini sini. Kalau tokennya ada, maka nah ini tinggal kembaliin ke success. Saya harus lagi balik get token. Ini bisa sini lagi console log API. Sorry, ada show di sini coba ya. Oke, sorry undefined tadi tokennya itu kita nggak bisa passing ambil langsung destruktur seperti ini. Kita mesti kasih objek di response. Nah itu tadi sekaligus simulasi yang failnya ya. Jadi kalau di promise itu kan ada 2, ada success, ada fail. Failnya itu tereksekusi ketika nanti seperti hal-hal yang tidak terduga gitu. Nah di sini pun lu bisa ini taruh sini 1 2 3 1 2 3. Dia key dan satu lagi data picture-nya pitch. Request gambar Anda berikut ini. Hasil request gambar berikut ini gitu. Jadi kalau gua run sekarang masih terjadi error. Kenapa? Karena pitch itu ada something wrong. Tunggu. Pitch return, ini masih return. Ini belum dikasih promise ya. Mohon maaf. Ini kita kasih promise di sini. Return new promise. Gampang ya caranya ya. Tadi kan kita pakai arrow function nih, arrow function. Ini bisa pakai nggak arrow function juga bisa, sama aja. Jadi yang paling mudah sih arrow function seperti ini, tinggal masukin if-nya ke sini gitu. Ini kasih success atau fail. Kalau orang lain biasanya tuh reject dan apa satu lagi?
resolve and reject gitu. Kalau gue sih success dan failed, kurang lebih kayak gitu, biar gampang aja dibacanya. Ada, maka sini. Nah, kita balikin lagi logiknya, key ya. Tapi jika tidak, maka kita akan return ke success di sini. Seperti itu. So, kalau kita running lagi, token Anda adalah sekian, API key Anda adalah segini, hasil request gambar Anda berikut 1, 2, 3 gitu. Kita kalau yang beginian, semoga bisa mudah dicerna. Kalau misalkan ada hal yang secara teori gua salah ucap, tolong diralat aja di kolom komentar. Tapi gua berikan faktanya kurang lebih seperti ini implementasiannya. Dan nanti di dunia kerja pun akan banyak hal-hal seperti ini. Dan pengimplementasiannya kadang-kadang beragam logik dan algoritma. Ini salah satu contoh doang, sampel. Alright, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa diklik. Bye bye. Sekianlah video menyimak belajar dari saya. Jangan lupa subscribe channel dari Bang Dea Afrizal karena sangat bermanfaat ilmunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.